Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat itu, Chu Feng telah memasuki ruang yang terisolasi. Ruang itu adalah dunia yang sangat sunyi. Chu Feng berdiri di tengah dunia yang sunyi itu, dan dia tidak bergerak sama sekali. Bahkan gerakannya agak terbatas. Selain itu, Chu Feng bisa melihat makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya saling bertarung di sana. Ada juga makhluk besar yang mencapai 10.000 meter. Ketika mereka berdiri, bahkan awan hanya bisa berada di bawah tubuh mereka. Ada juga kultivator bela diri yang hanya 2 meter, tetapi mampu menghancurkan dengan gelombang tangan mereka. Semua jenis makhluk yang berbeda seperti manusia, monster, binatang buas dan lainnya, semuanya telah muncul dan saling bertarung. Adegan itu dengan cepat muncul dan menghilang di hadapan Chu Feng berulang kali. Setelah lama berlalu, pertempuran akhirnya mulai berangsur-angsur diselesaikan. Ketika semuanya menghilang, Chu Feng akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya untuk bergerak. Apa itu sebelumnya, itu begitu menakutkan. Mungkinkah itu pertempuran di era kuno? Pikir Chu Feng. Chu Feng telah mendarat di tanah, namun dia tidak bisa menenangkan dirinya. Dia benar-benar terpesona oleh adegan-adegan sebelumnya. Belum lagi dengan gerakannya yang dibatasi, bahkan jika gerakannya tidak dibatasi, Chu Feng tidak akan membiarkan dirinya melewatkan adegan itu. Justru karena Chu Feng berhasil menyaksikan semua adegan itulah dia berseru dengan kagum. Chu Feng bisa mengatakan betapa kuatnya keberadaan itu. Di depan keberadaan itu, jangankan dia, bahkan keberadaan terkuat dari Ancestor Martial Starfield akan mirip dengan semut. Terlalu kuat, itu bukan lagi pertarungan manusia. Tapi sebaliknya, mereka menyerupai pertempuran antara dewa dan iblis. Aku ingin tahu, apakah keberadaan sekuat mereka masih ada di dunia kultivasi bela diri saat ini? Ucap Chu Feng yang tersentak kagum. Meskipun Chu Feng merasa bahwa pasti tidak akan ada keberadaan sekuat yang dia saksikan di leluhur Martial Starfield, maka dia tidak yakin apakah akan ada kultivator bela diri yang kuat di alam bintang lainnya. Setelah semua, dunia kultivator bela diri adalah dunia yang luas, dan berada di luar imajinasi Chu Feng. Sementara Chu Feng terengah-engah dengan kekaguman, tapi dia segera berangkat dan mulai menggunakan mata surgawinya untuk dengan hati-hati mengamati dunia yang terisolasi. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tidak lupa tujuannya berada di sana. Dia tidak masuk ke sini untuk terkagum-kagum. Namun sebaliknya, dia ada di sana untuk mencari peluang. Karena dia telah mendapatkan kembali kebebasannya untuk bergerak, dia pun secara alami harus memeriksa tempat itu dengan benar. Sebelumnya pada saat gerakannya terbatas, pertempuran itu terjadi di sampingnya dengan lingkungannya yang sangat luas. Chu Feng merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa melarikan diri dari dunia itu sepanjang hidupnya. Pada saat itu, Chu Feng bahkan khawatir tentang apakah dia akhirnya terjebak di sana atau tidak. Namun ketika adegan pertempuran mulai menghilang, dunia menjadi sangat kecil. Dengan demikian, tidak sulit bagi Chu Feng dengan kekuatan yang saat ini ia miliki untuk mensurvei dunia ini. Benar saja, hanya dalam hitungan jam, Chu Feng telah berhasil melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Namun sayangnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia pun menghela nafas dan berkata, "Sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Karena tidak ada apa-apa di sini, mengapa begitu banyak formasi pembantaian didirikan di pintu masuk pembentukan formasi? Mungkinkah ini hanya mempermainkan aku?" Ucap Chu Feng yang merasa agak suram. Dia telah berusaha keras untuk memasuki dunia yang terisolasi itu. Lagi pula, itu benar-benar ada beberapa formasi pembantaian yang mampu membunuhnya atau menjebaknya selama sisa hidupnya. Jika Chu Feng tidak memeriksa semuanya dengan hati-hati, ia kemungkinan besar akan dimakamkan di antara formasi pembantaian. Awalnya Chu Feng berpikir bahwa, dia bisa mendapatkan panen yang bagus setelah melewati semua bahaya itu. Namun sayangnya, itu tidak ada sama sekali. "Lupakan saja," kata Chu Feng. Pada akhirnya, Chu Feng memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Dia menemukan pintu keluar dan mulai menuju ke sana. Dalam perjalanan kembali, Chu Feng harus melewati semua formasi pembantaian berbahaya itu lagi. Namun karena Chu Feng sudah melewati mereka sekali,
maka jalan kembalinya hanya seperti berjalan-jalan di taman untuknya. Dengan cara yang relatif mudah, Chu Feng berjalan keluar. Namun ketika Chu Feng kembali ke badan air yang luas itu, dia tidak melihat Chu Haoyan dan Chu Huanyu. Dia hanya melihat Chu Suang-Suang dan Chu Qing, dan keduanya memiliki ekspresi yang sangat khawatir. Apa? Hal seperti itu benar-benar terjadi, seru Chu Feng yang mengetahui apa yang terjadi dari Chu Suang-Suang dan Chu Qing. Chu Feng sangat terkejut saat mengetahui apa yang terjadi. Dia tidak terkejut dengan Chu Haoyan dan Chu Huanyu yang ditangkap. Tapi sebaliknya, ia terkejut oleh fakta bahwa tidak hanya klan surgawi Linghu tahu lebih banyak tentang formasi cahaya suci, tetapi mereka sebenarnya bahkan memiliki jimat pelacakan yang dapat melacak lokasi mereka. Seandainya Chu Suang-Suang dan Chu Qing tidak tinggal di formasi penyembunyian, mereka kemungkinannya akan terdeteksi oleh formasi pelacakan juga. Tampaknya terlepas dari kami bertiga, semua pendatang baru yang telah memasuki tempat ini telah menemui kemalangan. Aku tidak pernah berharap klan surgawi Linghu memiliki trik seperti itu di lengan mereka, keluh Chu Feng. Adik kecil Chu Feng, apa yang harus kita lakukan? Tanya Chu Suang-Suang. Kakak Suang-Suang jangan panik, serahkan masalah ini padaku. Kamu dan kakak Chu Qing harus tinggal di sini dan menungguku, kata Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia pun pergi. Chu Suang-Suang dan Chu Qing tidak mengatakan hal lain kepada Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat membantu Chu Feng dengan apapun. Daripada mengikuti Chu Feng dan menjadi bebannya, lebih baik bagi mereka untuk tinggal di sana dan menunggu kabar baik. Jalan pikiran Chu Feng sangatlah jernih. Dia berencana untuk menemukan orang-orang dari klan binatang yang mencapai surga dan klan surgawi Linghu, itu untuk mengintai mereka dan mendapatkan beberapa informasi. Meskipun Chu Feng tidak berhasil menemukan orang dari klan surgawi Linghu atau klan binatang pencapaian surga, tapi dia bertemu orang-orang dari klan roh mimpi buruk. Dengan segera, dia memutuskan bahwa mereka bekerja dengan klan surgawi Linghu dan klan binatang yang mencapai surga. Selanjutnya, Chu Feng berhasil mendapatkan informasi dari klan roh mimpi buruk yang ia temui. Dia sebenarnya martial immortal peringkat 1. Linghu Lun itu adalah individu yang bermasalah. Tampaknya sudah saatnya kamu menggunakan kekuatan sejati kamu. Saat Chu Feng berbicara, dia menarik pakaiannya dan melihat ke dalam gaunnya. Ada baju zirah di sana. Armor itu berwarna merah, dan pola berurat pada armor itu menyerupai sisik yang terjalin secara teratur. Selanjutnya ada api yang bergerak melalui baju besi. Itu sangat indah, dan seolah-olah baju besi itu terbuat dari api. Adapun baju besi itu, namanya adalah Fire Killing Armor. Baju besi itu adalah hadiah yang diberikan kepadanya oleh biara Stellar Sainli, itu setelah Chu Feng mengalahkan generasi muda klan surgawi Chu. Telah dilaporkan, Fire Killing Armor memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Mengenakan Fire Killing Armor, para ahli di bawah ranah surgawi abadi tidak akan bisa merusak pemakainya. Lebih jauh lagi, jika seseorang bisa membuat armor kilin api mengenali mereka sebagai tuannya, maka seseorang akan dapat bersatu dengan baju besi tersebut. Pada saat itu, kekuatan Fire Killing Armor akan dilepaskan ke potensi penuhnya. Belum lagi bahwa seseorang akan benar-benar tidak terluka oleh ahli di ranah surgawi immortal, bahkan orang itu juga dapat menjaga kehidupannya ketika bertemu dengan para ahli di ranah martial immortal. Chu Feng telah berusaha untuk terhubung dengan Fire Killing Armor, dan membuatnya mengenalinya sebagai tuannya sebelumnya. Namun sayangnya, ia gagal dalam setiap upayanya. Chu Feng curiga bahwa alasan kegagalannya adalah karena kultivasinya tidak memadai. Dia merasa bahwa dia kemungkinan akan berhasil membuat api Killing Armor mengenalinya sebagai tuannya, itu seandainya jika dia mencapai peringkat 9 surgawi abadi. Adapun saat ini, Chu Feng kebetulan menjadi peringkat 9 surgawi abadi. Ketika memikirkannya, Chu Feng menghentikan keraguan-raguannya dan duduk bersila. Dia pun menutup matanya, dan mulai fokus pada menghubungkan dengan armor kilin api sehingga membuatnya mengenalinya sebagai tuannya. Sementara itu anggota Nightmare Spirit Clans yang ditangkap oleh Chu Feng, meskipun mereka dipenjara tapi mereka mampu melihat setiap gerakan Chu Feng. Nightmare Heavenly Clans itu tidak tahu apa yang dilakukan Chu Feng. Dia juga tidak tahu apa yang Chu Feng rencanakan. Melihat bahwa Chu Feng segera duduk bersila setelah mengetahui seberapa kuat Linghu Lun, dia berpikir bahwa Chu Feng menyerah untuk melawannya.
Tidak dapat menahan dirinya, Nightmare Spirit Clansman segera mengejek. Chu Feng, masih belum terlambat bagi kamu untuk menyadari betapa kuatnya klan surgawi Linghu. Jika kamu ingin membebaskan aku sekarang dan kemudian mencari Ling Hulun dan meminta maaf kepadanya, mungkin dia akan dengan rela membiarkan kamu pergi. Kalau tidak, jika dia ingin menangkap kamu sendiri, aku berani menjamin bahwa kamu akan menderita secara menyedihkan, ucapnya. Dan, boom. Namun tepat setelah kata-kata Nightmare Spirit Clansman itu keluar dari mulutnya, api yang tak terbatas mulai keluar dari tubuh Chu Feng. Apa itu? Melihat nyala api yang menyala, Nightmare Spirit Clansman itu segera waspada. Dia bisa merasakan betapa kuatnya api yang mengamuk itu. Itu hanya kekuatan yang sebanding dengan Martial Immortals. Setelah tercengang, Nightmare Spirit Clansman itu mulai dengan hati-hati memeriksa api yang mengamuk. Setelah melakukan itu, ia menemukan bahwa ada siluet jauh di dalam api yang mengamuk. Itu adalah Chu Feng. Karena kobaran api yang hebat, dia sebenarnya tidak bisa melihat gambar Chu Feng dengan jelas. Namun dia bisa melihat dengan jelas bahwa, Chu Feng tidak lagi mengenakan gaun. Tapi sebaliknya, ada baju zirah berapi-api di tubuhnya. Armor itu sangat menyilaukan. Meskipun dikelilingi oleh api, tapi kekuatan armor yang mengesankan itu masih dalam efek penuh. Mungkinkah itu Fire Killing Armor yang legendaris? Tapi kan, bahkan jika itu adalah Fire Killing Armor, itu seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah Chu Feng berhasil membuatnya mengenalinya sebagai tuannya? Jangan bilang kalau Chu Feng ini benar-benar berhasil membuat Fire Killing Armor mengenalinya sebagai tuannya. Pada saat itu, klan roh mimpi buruk praktis yakin bahwa itu adalah armor kilin api. Selanjutnya, dia yakin bahwa Fire Killing Armor telah mengakui Chu Feng sebagai tuannya. Meskipun kultivasi Chu Feng tidak meningkat setelah Fire Killing Armor mengenalinya sebagai tuannya, tapi kekuatan Fire Killing Armor bahkan lebih kuat dari yang ia perkirakan. Pada saat itu, klan roh mimpi buruk memiliki ekspresi heran dan bahkan terpana. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu betul bahwa membuat api Killing Armor mengenali seseorang sebagai tuannya, itu bukan hanya masalah kultivasi seseorang. Kalau tidak, para ahli dari leluhur Martial Starfield sudah bisa memiliki armor Killing api mengenali mereka sebagai tuannya sejak lama. Apa yang paling penting dalam membuat Fire Killing Armor mengenali seseorang sebagai tuannya, itu sebenarnya adalah bakat seseorang. Hanya orang-orang dengan bakat yang cukup kuat sajalah yang dapat membuat Fire Killing Armor mengenalinya sebagai tuannya. Itu terbukti, bakat Chu Feng telah mendapatkan pengakuan dari Fire Killing Armor. Kresek-kresek, tiba-tiba saja api yang tak terbatas mulai menyusut. Dalam sekejap mata, nyala api kembali ke tubuh Chu Feng. Yang paling mengejutkannya lagi adalah, setelah api itu menghilang, gaun Chu Feng benar-benar tidak rusak. Meskipun api bergelombang itu sangat kuat, tapi mereka tidak membahayakan Chu Feng sedikitpun. Bahkan pakaian Chu Feng tidak terbakar oleh api, dan tampaknya api berada di bawah kendali penuh Chu Feng. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Chu Feng berbalik untuk menanyai Nightmare Spirit Clansman itu. Tidak ada apa-apa, jawab Nightmare Spirit Clansman itu yang memiliki ekspresi ketakutan. Dia takut bahwa Chu Feng akan menyerangnya. Kamu menyaksikan semua yang terjadi sebelumnya? Tanya Chu Feng. Aku, jawab Nightmare Spirit Clansman. Dalam hal itu, apakah kamu berpikir bahwa dengan kekuatan baju besi ini, Ling Hulun masih dapat membahayakan aku? Tanya Chu Feng. Aku tidak tahu. Namun aku berpikir, dia kemungkinannya tidak akan bisa menyakitimu, kata Nightmare Spirit Clansman. Sangat baik. Berkat jawaban kamu itu, aku akan mengampunimu hari ini. Chu Feng tersenyum dan kemudian melonjak ke langit. Sebenarnya, bahkan tanpa Nightmare Spirit Clansman yang memberitahunya, Chu Feng sendiri sudah mengetahuinya. Setelah membuat Fire Killing Armor mengenalinya sebagai tuannya, kekuatan yang dilepaskan oleh Fire Killing Armor lebih kuat dari yang dibayangkan Chu Feng. Awalnya Chu Feng berpikir bahwa dia harus mencari peluang untuk menyelamatkan Chu Haoyan dan Chu Huanyu. Dia merasa bahwa setelah membuat api Killing Armor mengenalinya sebagai tuannya, paling-paling dia hanya dapat menggunakannya untuk melindungi hidupnya pada saat yang genting, dan tidak akan mampu melawan Ling Hulun. Namun Chu Feng sekarang merasa bahwa, sementara kekuatan Fire Killing Armor mungkin tidak dapat bersaing melawan Ling Hulun, tapi Ling Hulun juga tidak akan bisa melukainya. Karena itulah, tidak perlu melalui upaya mencari peluang untuk menyerang.
Namun sebaliknya, ia bisa langsung melanjutkan untuk menyelamatkan Chu Haoyan dan Chu Huanyu yang telah ditangkap. Saat ini, 3 klan binatang yang mencapai surga telah membawa Chu Haoyan dan Chu Huanyu ke wilayah pusat formasi cahaya suci. Simbol cahaya pada dahi Chu Haoyan dan Chu Huanyu telah mengejutkan tidak hanya ketiga klan binatang yang mencapai surga itu, tetapi juga semua orang yang hadir. Bahkan Ling Hulun sangat terkejut dengan simbol cahaya mereka. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu jumlah besar biji cahaya yang diperlukan untuk menyingkat simbol cahaya yang kuat. Dengan demikian, Ling Hulun memutuskan bahwa bukan kebetulan juga kalau Chu Haoyan dan Chu Huanyu dapat memadatkan simbol cahaya yang begitu kuat. Dia yakin bahwa mereka memiliki metode untuk mencari sumber daya kultivasi. Karena itulah, ia tidak segera mengambil simbol cahaya dari Chu Haoyan dan Chu Huanyu. Namun sebaliknya, ia mulai menyiksa mereka. Setelah melalui penyiksaan, Ling Hulun mengetahui bahwa Chu Feng yang telah membawa mereka ke lokasi sumber daya kultivasi itu. Semuanya berkat Chu Feng. Pada saat itu, Chu Haoyan dan Chu Huanyu tidak hanya sepenuhnya dipenuhi luka memar dan basah kuyup oleh darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi kondisi mental mereka juga hampir hancur. Cepat bicara, di mana Chu Feng? Katakan di mana Chu Feng berada, dan aku akan melepaskanmu, kata Ling Hulun. Wush wush. Tepat saat Ling Hulun mengucapkan kata-kata itu, 2 sosok mendarat dari langit. Mereka adalah Meng Yan Wushuang dan Tong Tian Yuanming. Keduanya membawa beberapa orang. Orang-orang itu adalah klan Surgawi Li. Semua pendatang baru Li Heavenly Clan ditangkap oleh mereka, dan bahkan Li Anzi juga ditangkap. Selain itu di antara Li Heavenly Clansman, cedera Li Anzi adalah yang paling serius. Itu sudah jelas, Li Anzi telah melalui pertempuran sengit melawan mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.